Halo semuanya, selamat datang di SKS. Selamat datang di kos-kosan ya. Kos-kosan 10 lantai. Hari ini kita lagi sama salah satu teman aku yang bikin aku jadi kuliah di Unpad juga. Karena aku pengen sama dia gitu. Dulu kita sering bercanda kayak kan kita tinggal bareng. Terus inilah sekarang. Jadi kalau mau manifesting yang baik-baik ya guys ya. Emang ini gak baik? Baik, makanya gue kasih saran manifesting yang baik. Jadi hari ini kita bakal masak tom yum guys. Terus bahan-bahannya sebenarnya terserah kalian, tapi wajarnya ngepost gitu. Wajarnya masak tom yum tuh biasanya isinya jamur, terus kayak ada isian suki-sukian yang frozen itu. Nah kalau buat anak kos sebenarnya jamur ini tuh lumayan murah menurut aku. Real? Ya kan? Habis itu kalau belinya di Geria biasanya beli satu gratis satu. Oh iya. Oke, berarti sebenarnya pinter-pinteran. Oh, aku mau ngasih tips dulu. Jadi untuk belanja, kalian tuh jangan cuman datang sekali terus belanja. Kalian harus sering-sering lihat dulu harga pasaran normalnya itu berapa. Terus si toko itu tuh ngasih harganya stabil atau enggak. Karena kadang ada beberapa toko yang dia tuh hari ini bisa ngasih harga let's say 50.000, besoknya 35.000. Benar bisa berubah banget harganya. Jadi kalau mau beli kalian survei dulu. Ini kalian bisa patungan sama teman kalian terus bagi-bagi. Makanya cari teman. Gimana tuh kak caranya cari teman di kuliah? Nggak tahu. Gue bawa dari Jogja. Oke. Jadi udah ini cuci dulu nggak sih? Oh iya. Gue aja. Gue nyuci. Kenapa? Aku narsis banget. Cukup lah ya. Cukup lah ya. Oke. Tadinya kita mau masak pakai rice cooker karena biasanya aku masak pakai rice cooker kan dulu zaman aku awal-awal ngekos. Cuman sesuaiin aja sih sama lu punyanya apa. Kalau misalnya lu punya kompor ya kompor. Punya sih kompor sebenarnya, cuman males setupnya jadi kayak yay, jadi strict sambil nunggu beliau mendidih. Ini mau dicetekin nggak? Belum dicetekin. Barang paling penting hari ini. Penting. Salah. Kayak apron dulu. Oh my god. Ada. Oh my god. Lucu kan? Selamat pagi dunia penuh warna. Kayak acara kopi Hari cilik. ini hari istimewa. Yes, Selamat pagi wahai teman semua. lu bisa pendekin kayak kitain lagi atasnya gitu deh. Oh my god, I'm a Slytherin. Harusnya gue warna kuning ya. Oh kamu mau coba? Belum lah. Foto dulu. Bye. 1, 2, 3. Oh kamu kenalan dulu dong. Jadi kita udah ngobrol panjang lebar, dia belum kenalan. Oh iya. Namanya siapa, jurusan apa, semester berapa, di kampus apa gitu. Oke. Halo semuanya, nama aku Naya Dara Ganenza, biasa dipanggil Naya. Aku sendiri dari Adbis atau Administrasi Bisnis Unpad, Jatinangor. Aku lagi di semester 5. Kerasa gitu loh berarti 5. Asal dari mana tuh kak? Asal aku dari Jogja. Biasanya ini pertanyaan paling pertama banget muncul kalau kenalan sama orang. Gue tahu lagi. Bareng 1, 2, 3. Kenapa Kenapa nggak di nggak di UGM? Real. Oke, jawab kenapa nggak di UGM? Tadinya aku mau ke UGM. Orang kayak ngomongin cita-citanya ke UGM. Itu ke UGM. Maaf UGM, gue tidak slandering, tapi maksud gue ternyata gue cuma FOMO waktu itu. Gue coba kok masuk UGM. Tahu di UGM itu kan ada beberapa intake-nya kan, ada beberapa kesempatan untuk masuk ke UGM. Kebetulan aku udah di intake kedua dan masih belum keterima juga. Yang katanya kalau misalnya masuk UGM tuh kayak harus masuk 3 kali dulu baru keterima biar duitnya masuk. Tapi nggak tahu, maaf. Ya begitulah. Nah terus gara-gara aku tahu dia masuk ke Unpad, terus temen aku yang lain tuh kayak udah kamu join aja ke Unpad juga, ntar kan ngekos bareng. Terus aku yang nggak tahu mau kuliah di mana itu kayak ya udah deh. Jadi bener nggak salahnya FOMO, toh sampai sekarang masih survive juga gitu. Oh itu emang maksudnya FOMO ya? Karena sama-sama pengen ngerantau, gue nggak kepikiran ngerantau. Dia kelihatannya udah agak anget airnya, jadi bisa kita masukin aja. Cobain aja, kayak cobain kalau suka ya udah stop, makan aja. Tapi kalau nggak suka, coba tambahin semua barang yang ada di sekitar kalian sampai kalian suka sama rasanya. Kalau masih gagal berarti emang nggak bisa masak aja, nggak usah masak, beli aja. Nggak membantu ya? Oke, berarti kalau emang nggak bisa nonton, makanya nonton video ini biar kalian bisa gimana cara masak tom yum. Yoi. Dari bambu. Ya. Dan emang gampang sih dipakai. Yes, betul. Gue ringkes lagi, Naya ini dari Jogja. Terus dia memilih untuk kuliah di Unpad.
yang mana perjalanan naik kereta itu kayak 6-8 jam. Nah terus kenapa lu tiba-tiba memilih untuk oke, gue mau ke Unpad aja, gue ngambil jurusan bisnis. Coba kenapa? Buat Unpadnya awalnya Asbun. Kan dulu apa sih namanya dulu di Twitter ada manifest yang buat SBMPTN itu kan. Gue nggak tahu sekarang tuh kemana manifestnya. Cuman dulu gue ngikutin banget, terus tuh kayak banyak orang yang ngebahas Unpad bla 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 bla. Akhirnya gue cari tahu. Sebenarnya dari orang tua gue sendiri emang gue ini disuruh ngerantau. Bahkan gue nyari Diusir guys. diusir secara halus. Apa namanya? Bahkan gue nyari backup itu di ini Telkom dan udah keterima sebenarnya gue di Telkom. Telkom tell you. Iya tell you. Jurusan apa? Jurusan apa? Dulu itu SBM. Jurusan SBM. Apa itu jurusan apa? Dia aduh gue sama bisnis sama gue nggak bisa jelasin karena waktu itu gue bener-bener cuman ini jurusan gue masuk gitu. Gue nggak bisa menjelaskan. Jadi emang mending nyari yang jauh sekalian. Jadi Unpad tuh karena jauh satu dan emang sering dibahas sama orang-orang. Jadi pengetahuannya sebenarnya kecil Bel waktu ke Unpad itu. Nah itu buat kenapa adbisnya, jadi orang tua gue tuh emang pengen gue ada di yang berbau bisnis. Nah tadinya tuh again kan sempat aku bilang aku FOMO mau ke UGM. Nah so gue ngeliat UGM tuh adanya manajemen, ilmu ekonomi sama apa gitu, gue lupa, akuntansi. Nah gitu. Nah gue nggak mau manajemen karena gue tahu saingannya gede banget, kayak manajemen dimanapun itu pasti saingannya gede banget. Habis itu buat ilmu ekonomi gue kayak nggak survive gitu sama ilmu ekonomi. Tadinya waktu gue tahu gue dapet SNM itu gue mau nulis ilmu ekonomi UGM. Gue mau daftar. Cuman tiba-tiba gue tuh ngerasa kayak gak tau, gue tiba-tiba nggak pengen aja. So gue nangis bro. Gue nangis ke orang tua gue kayak gak mau di ilmu ekonomi UGM. Jadi sebenarnya gue tahu sih cerita ini. Iya. Tapi intinya gue tidak slandering ilmu ekonomi. Cuman gue waktu itu nggak merasa survive aja gitu. Akhirnya gue tahu tentang adbis itu dari gue karena selama ini gue dengernya Unpad, gue nyari di Google tentang adbis ini gimana, dia kayak apa, sebanyak yang bilang mirip manajemen gitu. Gede banget ya? Oke, terus? Mirip manajemen. Habis itu udah gue dengan sebenarnya tuh termasuk Asbun juga sih pilih adbis. Aduh, gue minta maaf banget buat penonton, tapi emang Asbun sebenarnya milih adbis itu. Akhirnya gue apply adbis 2 di SNM dan itu pun gue nggak milih pilihan kedua. Jadi gue pilihan pertama adbis, pilihan keduanya kosong. Habis itu ya udah keterima. Gitu keterimanya juga anti klimaks. Kayak gue nggak kaget, cuman kayak gue nggak tahu gue harus gimana. Iya. Jadi gue cuma ingat banget itu masa-masa itu kayak gue jadinya di Unpad guys. Gue Anjir Unpad ya? Iya. Duh, gue minta maaf banget. Kayak alhamdulillah ya Allah ada yang mau menerima gue. Itu doang sih. Oke. Bentar, tips kalau misalnya daun jeruk itu ada yang bilang katanya jangan diikutin si batangnya, jadi lu belah gitu kanan kirinya. Katanya Tapi biar nggak pahit ya. Iya. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya emang pahit ya. Enggak sih, biasa aja. Oke. Stop. Informasi yang lu dapetin tentang adbis tuh dari mana aja sih? Karena dulu gue tuh nggak pernah main TikTok, gue nggak main Twitter, dan gue jadi buta banget tentang informasi apapun soal perkuliahan. Sebenarnya bapak gue pengen banget gue ke UI karena bapak gue sendiri kuliahnya di UI. Awalnya tapi bapak gue juga nggak yang informatif gitu loh, jadi kayak gue tuh cuma disuruh gue cuma gimana gitu. Akhirnya gue juga sempet cari-cari. Sebenarnya yang paling gampang ya pasti ada Google ya guys. Kalian harus banget buka Google, cari bentukan kampus lo tuh gimana yang akan lo tuju. So kayak mereka punya fakultas apa aja, prodi apa aja, jangan sampai miss gitu. Ternyata kayak misalnya di Unpad sama di UGM tuh beda. Di UGM tuh nggak ada fakultas ilmu komunikasi, mereka ilmu komunikasi tuh masuk FISIP gitu. Nah kalau di Unpad itu ada
Fakultas Ilmu Komunikasi dan mereka kayak banyak penjurusannya lagi gitu. Nah siapa tahu emang kamu pengen Ilkom ya mending ke Unpad gitu karena banyak penjurusannya, kamu bisa milih macam-macam, jurnalistik, manajemen komunikasi, ada kan Mankom. Kok lu tahu banyak banget sih tentang fakultas gue? Karena emang sebenarnya Gue kaget. gue sempat lihat-lihat juga gitu fakultas lo. Oh oke. Nah Kenapa gue nanya lo aja waktu itu? Kenapa gue individu nanya sendiri, nyari sendiri? kan gue nggak tahu, bahkan waktu lu milih Unpad tuh kan gue nggak tahu setelah lu baru pengumuman. Iya sih. Gue nggak, saya SMA sama dia btw. Gitu deh. Itu emang dulu emang zamannya banget Twitter sih Bel. Kayak gue emang dulu main Twitter banget dan Manifest tuh lagi boomingnya. Soalnya si Manifest itu, so kayak mereka tuh ngasih tahu kayak misalnya guys kalau misalnya ntar nilainya sekian kira-kira masuknya di mana ya gitu-gitu. Jadi gue tuh walaupun gue gak ikut SBM tuh kayak maksudnya ada perkiraan gitu loh. Maksudnya kayak mending masuk mana, seberapa susah sih masuk situ tuh bisa juga lihat di Twitter. Dan sekarang kan ada kan yang namanya hashtag study Twitter, itu kalian banyak tahu nggak lo? Gak tahu kan? Jadi di Twitter tuh ada namanya study Twitter. Itu tuh mereka istilahnya orang-orang ambis atau ambis first tuh kayak mereka tuh ngebahas terus tentang kayak latihan soal gitu-gitu. Nah itu tuh sekalian mereka ngasih info kayak guys ini tuh ada gini. Biasanya mereka juga sharing juga ada. So kalian ikut bimbel. Nah bimbel itu nggak cuman belajar, kadang-kadang mereka kayak ngasih tahu gitu loh, kayak biasanya apa ya selain nilai itu kayak maksud teman-teman kamu tuh pada cerita kayak misalnya iya kayaknya kalau kesini gini deh, kalau kesini gini, aku tauin dari ini. Jadi kayak buat tempat sharingnya. Iya, buat tempat sharing. Jadi kayak nggak cuma online, kalian di bimbel bisa sharing gitu sama teman-teman kalian gitu. Lagi kan mereka pasti kayak punya kakak atau punya saudara yang di mana gitu-gitu kan. Nah itu tuh mereka pasti sharing. Nggak mungkin nggak sharing. Ya betul. Terus jangan minder kalau misalnya kalian bimbel nih. Gue pernah waktu itu bimbel, terus tiba-tiba teman kita udah gak ikut kelas lagi karena dia udah keterima di tempat lain. Jadi kita kayak, kok kita masih belajar aja sih, dia udah keterima, dia udah tinggal senang-senang, tinggal nunggu waktu masuk, sedangkan kita masih belajar terus setiap hari. Itu gak masalah sih, kayak orang punya waktu masing-masing bro. Aduh gue teman yang meninggalkan les itu lagi. Ya. Itu gue salah sih, maksudnya soalnya tuh gue beneran lupa. Jadi tuh gue harusnya ada les sisa 2 kali lagi. Cuman tuh gue lupa karena dua-duanya, karena mungkin orang tua gue juga merasa gue udah masuk, jadi mereka kayak ngajak gue jalan-jalan gitu loh. Iya. Kayak gue masih sama di Rama Kania. Iya lagi. Itu lu di mana sih waktu itu lesnya? Lesnya online, jadi gue diajak sama si Dira Kania. Oh, sama ini ya, sama guru-guru sekolah ya. Ini anak SBM ITB. Oke, selain Twitter sama apa tadi bimbel, ada lagi nggak? Atau website apa gitu yang lu sangat suka? Banyak kok sekarang online, yang pasti cari di online sih guys. Bahkan gue again maaf ya kalau Twitter lagi, cuman kayak misalnya Twitter tuh sekarang udah kayak search engine sendiri gitu. Nggak perlu ke Google, lu nyari kata-kata misalnya tutorial apa, lu di Twitter tuh pasti keluar gitu. Iya sih benar sih. Gitu. Jadi kalau misalnya mungkin mau cari website kayak tentang apa ya, misalnya pengen masuk Unpad, pengen tahu-tahu tentang Unpad, lu cari aja di keywordnya di Unpad apa, kayak fakultas Unpad, pasti ada yang jelasin, pasti ada. Tenang. Udah gitu, kalau di Twitter tuh dia nggak dibagus-bagusin. Ya. Kayak dia bener-bener personal orang gitu, kayak nggak ada sensor apapun di Twitter. Terus bahasanya juga lebih mudah dipahamin gitu dibanding kalian cari di Google isinya cuma kayak company profile atau kayak blog tulisan-tulisan orang tahun 2014, 2015 yang dulu dia kuliah, yang sekarang udah beda jauh banget sama pengalaman dia waktu itu. Perlu dipotong nggak? Nggak usah. Masuk daging. Kita kasih tahu dulu dong kita punya daging. Kita punya daging slice di slice enggak, dia daging udah di slice. Karena daging tuh agak mahal. Jadi kalau misalnya emang kalian ngerasa kosan banget dan nggak ada duit banget, mending ganti yang lain. Seafood gitu, bohong, ayam. Ayam biasanya ada yang jual ayam slice, Tigri ya jual ayam slice. Iya, jadi dia ayam tapi dia tipis-tipis gitu. Habis ngomongin Twitter nih, kan lu udah ngebaca, udah nonton video-video orang tentang kampus lo dan jurusan lo. Setelah lo masuk dan setelah kuliah 5 semester di situ, apa sih hal yang nggak sesuai sama ekspektasi lo? Nggak sesuai sama ekspektasi gue. Entah itu lebih bagus, atau kayak anjir ternyata nggak sebahagia ini ya gitu, nggak seseru yang orang bilang. Ada nggak sih? Oke, gue tipenya yang negatif dulu ya, baru positif. Jadi sebenarnya gue nggak negatif juga sih, lebih kepada gue yang kurang preparation aja. Gue pikir tuh abis nggak bakal sehitung-hitung itu. Kayak again gue kurang explore ternyata sebelum masuk.
Jadi adbis itu banyak banget hitung-hitungannya, kayak dari statistika, operasional itu pasti menghitung. Sini banyak banget hitung-hitungannya. Jadi kayak dia ada mata kuliah seriusnya gitu. Jadi misalnya akuntansi dasar, akuntansi lanjutan, akuntansi perpajakan. Jadi setiap semester kan ini sekarang lagi di akuntansi apa ya, akuntansi sekarang. Aku lagi konversi guys, jadi aku kurang tahu. Lagi ini ALK. Aku lupa kepanjangannya lagi. Tetapi keuangan, tentang keuangan. Oke. Terus tuh kalau positifnya ternyata adbis itu lumayan bergengsi. Aku baru tahu kalau istilahnya banyak banget peminatnya gitu, dan aku salah satu yang beruntung untuk bisa masuk gitu. Yes, ternyata kayak kemarin ya sempat lihat kayaknya adbis itu paling tinggi gitu. Iya, pokoknya adbis itu ternyata banyak banget peminatnya, dan menurut Yes, aku betul, emang betul. apa ya, chances yang bisa didapat itu juga banyak. Kayak teman-temanmu itu ternyata emang orang-orang tuh masuk adbis banyak yang emang pengen jadi pengusaha gitu loh. Jadi kayak kamu pasti ngelihat teman-teman kamu tuh punya usaha, kayak misalnya Ini seru. ini seru banget. Jadi gue sama Abil catering, ya kan, kita berdua sama-sama catering gitu kan. Habis itu pas catering gue selesai kan gue disuruh kasih testimoni. Dan setelah testimoni dulu kakaknya tuh nyeletuk, bukan nyeletuk apa sih namanya, dia dulu ngechat gitu kayak kakak tahu ada nama dosen gitu kan. Habis itu ya aku bilang tahu kak, kenapa gitu kan. Oh anak adbis ya gitu kan. Dan dari situ aku menyimpulkan bahwa ya berarti ini orang anak adbis juga gitu, berarti ini usaha punya anak adbis gitu. Ya kan. Habis itu nggak lama aku tuh beli donat di Dau. Kalian kalau tahu Dau itu Manfest 4. Dan pas dateng ternyata pas balik bulan tuh cutting 21, aku angkatan 22 kan, cutting 21. Dan setelah itu mau beli empek-empek juga ternyata yang jualan itu juga cutting aku angkatan 21 juga. Dan teman-teman aku juga yang lagi semester ini lagi banyak buka usaha. Jadi emang adbis ini banyak, dan emang didorong guys. Adik kita ada mata kuliah serius juga. Jadi misalnya di semester kedua tuh kita disuruh design thinking, kayak apa sih namanya, bisnis startup. Habis itu selanjutnya di development, selanjutnya lagi bikin bisnis tapi sendiri, kan tadinya kelompok gitu. Jadi emang ada sendiri juga ya? Ada sendiri, harusnya di semester ini yang sendiri. Tapi lo karena ikut program jadi karena lo gue ikut program, gue jadi nggak yang bisnis sendiri itu. Oke. Begitu. Sabar, aku tunjukin dulu. Aku udah masukin beberapa bentuk frozen food. Ada sosis, ada fishball, ada crab stick atau kani roll. Terus di sini masih ada lagi cikua, ada tahu, nggak tahu namanya tahu apa, sama ada dumplings ayam. Terus di sini ada jamur enoki juga. Sebenarnya sih tadi aku udah bilang, terserah kalian aja punyanya apa. Kalau misalnya kalian sama teman-teman punya banyak bahan macam-macam, nggak tahu mau diapain, ada bakso lah, ada ayam, ada apalah, asal jangan nugget aja lo masukin. Itu bisa kalian janjian. Kayak tau gak sih konten yang bikin bibimbap bareng-bareng? Jadi tom yum, jadi kalau punya apa lo bawa, lo masukin dalam tom yum, jadi gitu. Seru kok sambil deep talk sama teman-teman kalian makan tom yum gitu. Hujan-hujan, ini seru deh. Mau minta kamu jelasin ada matkul apa aja sih di jurusan lo, dan jelasinnya sedetail belajar tentang apa, terus bentuk tugasnya kayak gimana, bentuk ujiannya kayak gimana, sama apa lagi ya? Udah sih itu aja. Sebenarnya yang paling kayak berkesan di aku sendiri itu emang matkul kewirausahaan. Kayak jadi emang di semester 1 tuh kita slow banget, tapi di semester 2 tuh ada matkul kewirausahaan. Nah, di waktu ini tuh kita akan ngelakuin kayak design thinking, BMC. Kalian kalau anak bisnis pasti ngerti lah ya. BMC, habis itu kayak apa sih, buyer apa, gue lupa namanya. Padahal baru kemarin gue ngerjain buyer persona gitu-gitu. Itu kita pokoknya diajarin gimana caranya mengerti pasarnya tuh kayak gimana, kalian pengen nargetin siapa, habis itu apa lagi ya, jadi sebenarnya yang mereka butuhkan apa, dan apakah nanti produk kamu ini akan menyelesaikan suatu masalah buat orang ini gitu. Dan matkul ini itu bentuk tugasnya yang pasti research, kayak riset pasar gitu. Habis itu ntar banyak kanvas itu tadi yang aku sebutin tuh namanya, ntar ada belakangnya ada kanvasnya, itu ntar kalian isi gitu. Dan itu sebenarnya bukan seru sih, tapi kayak maksud aku kayak ngisi-ngisi gitu tuh ya seru gitu, karena mereka ada gambarnya juga. Iya kan? Ada kan anak visual nih. Nasi aku udah jadi guys. Dan yang bikin seru lagi
kan ini mata kuliahnya itu kelompokan, jadi kalian pasti akan dibentuk kelompok 1-4 orang atau 1-3 orang. Nah itu sebenarnya sangat bisa lu untuk mencari teman yang enak dan biar bisnisnya bisa jalan gitu. Nah habis itu di bisnis ini tuh, di kewirausahaan ini tuh kita juga bentuk ujiannya biasanya presentasi pitching. Oh, oke. Pitching, jadi kita bikin pitch deck, kita mempresentasikan, jadi kita target pasarnya jadinya siapa, itu di semester 2. Nah yang bikin lebih seru lagi adalah semester ini, matkul ini tuh berkelanjutan, atau kita ngomongin bisa matkul serius. Nah di semester 3 kita namanya bisnis startup. Jadi dari design thinking yang kita lakukan sebelumnya, yang sudah kita presentasikan di semester 3 itu kita realisasikan secara perlahan. Nah, makanya namanya bisnis startup. Dan di semester ini juga sebenarnya bentuknya sama tugasnya, kita prototype, habis itu diuji coba masuk nggak di pasarnya, kejual berapa pas diuji coba itu. Sebentar ujiannya UTS sama UASnya juga sama, yaitu berupa presentasi lagi, pitching, kayak ya jadinya bentuk barang lo tuh gimana sih gitu, dan dijual harganya berapa sih. Habis itu kalaupun udah dijual, siapa sih yang beli gitu, dan apakah udah menyelesaikan permasalahan yang udah lu bikin di semester sebelumnya. Aku emang Ilkom juga ada BMC, karena kan kalian juga kayak butuh segmentation pasar, kayak mempromosikan hal-hal itu kan juga ilmu komunikasi kan. Yes, betul. Oke. Nah so again, karena matkul serius di semester 4 kita namanya business development. Nah business development itu yang kita belum berakhir guys. Business development sendiri itu seperti namanya development. Jadi jadi barang yang aku jual itu adalah cincin clay gitu guys, lucu. Nah itu karena harus di development, kita bikin pitching lagi, istilahnya kita bikin model kanvas lagi, dan itu kita kita berkreasi lagi gitu. Jadi yang tadinya cuma jualan cincin, habis itu kita juga jualan keychain, kalung, dan sebagainya macamnya. Jadi emang di development. Jadi kita harus berpikir kreatif. Yeah. Dan aku lupa mention sih, bentuk UASnya itu nggak cuman presentasi dan jualan. Nah jualannya itu kita ditargetin. Jadi kita harus selalu setiap minggu tuh ada logbook gitu. Jadi kayak laprak lah. Kita juga ada laprakannya gitu. Setiap minggu kayak penjualannya apa aja yang dilakuin, restock bahan pun tuh juga harus ditulis gitu. Kayak restock bahan jumlahnya berapa, harganya berapa. Iya, kayak jadi kayak biar tahu kalau jualannya kayak gimana bisnis gitu. Ya. Iya. Nah, itu kita juga harus ngikutin event-event bazar. Jadi kita buka stand gitu. Nah, itu pokoknya semuanya. Dan abisnya sebenarnya lumayan complicated, tapi mungkin itu yang membuat kita makin bergengsi gitu. Kita juga disuruh buat ikut kompetisi, dan untuk syarat istilahnya nilai kita bisa bagus adalah menang. Which is susah menurut aku, apalagi kayak misalnya banyak bisnis kompetisi yang ada temanya, dan kalau tema kita nggak masuk itu kan kita harus menyesuaikan temanya lagi kan. Kayak gitu. Cuman itu juga termasuk salah satu penilaian gitu. Nah itu paling mengesankan menurut aku. Oke. Ujian paling males dan ujian paling seru. Ujian paling seru itu sebenarnya yang berbau, kan admis itu penjurusannya ada 4, finance, operasional, SDM, sama satu lagi marketing, ya kan? Banyak juga. Iya, pokoknya ada 4. Okay. Nah, kita berarti kan juga ada matkul berbau SDM gitu kan, kayak MSDM gitu-gitu. Nah, ini tuh di MSDM MOB itu kayak organisasi-organisasi itu dipegang sama dosen aku yang bukan lumayan lagi, emang kreatif gitu. Jadi ujian kita nggak pernah boring guys. Kayak misalnya waktu di semester 2 itu kita MOB itu apa ya kepanjangannya, pokoknya manajemen organisasi bisnis. Nah itu kita ujiannya bentuknya event. Jadi kita harus membuat event di UAS, dan itu lumayan dan itu bikin angkatan kita bonding juga, jadi kayak berkesan. Lalu di semester 3-nya itu MSDM, itu kita kelompokan lagi, kita disuruh bikin usaha. Tapi kan kalau misalnya kewirausahaan kita bikin produk, nah MSDM itu kita bikin struktural, dan mereka tuh kayak gimana sih kerja usahanya. Jadi kita bikin SOP,
bikin ya kayak bikin usaha inilah. Jadi waktu itu gue usahanya studio foto ceritanya, so kayak kita bikin apa namanya, siapa yang jadi CEO tuh kerjanya ngapain, bla 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 bla. So kayak do's and don'ts-nya tuh apa, SOP-nya kalau lu mau cuti itu berapa hari sebelum apa gitu-gitu. Jadi kita sedetail itu ya? Iya, dan beliau ini tuh sangat-sangat detail. Kita ditanyain kayak misalnya lu jadi HR, nah HR tuh perlu waktu itu tuh kayak ada detail apa sih, soft skill apa aja sih yang perlu ini. Nah itu kayak ditanyain kenapa kok HR itu butuh soft skill ini, jadi kita harus bisa menjelaskan gitu. Dan soft skillnya tuh kadang-kadang misalnya lu punya soft skill apa, nah itu sama orang ini punya soft skill, so kita ditanyain kayak gimana caranya, kenapa nggak dia aja jadi yang HR kalau misalnya gitu lah. Itu gue ya? UAS jam 8 malam karena saking online? enggak, offline Di kampus jam 8 malam? iya, fisik udah gelap itu. itu mengesankan sih. So pokoknya kalau matkulnya sama beliau ini, dan pasti selalu ada matkul di setiap semester sama beliau, itu tuh nggak pernah bosan. Dan itu UAS, itu kan UAS kan. Nah UASnya nggak cuma 1 sama 2, jadi emang kita di tes secara kelompok sama individu. Yang individu itu kita main ular tangga, tapi setiap nomornya tuh ada pertanyaannya. Kayak SD ya sejujurnya. Tapi emang berkesan, tapi itu ribet dan berkesan. Oh my god, ini ngejawab banget. Ada yang tanya di TikTok waktu itu. Oh ya? Iya, kayak Kak, kalau kuliah tuh bentuk ujiannya kayak gimana gitu. Terus gue mau ngejelasin kayak, oh kalau kuliah tuh bentuknya beda. Kita ada take home, kita ada ujian yang apa segala macam, presentasi. Yang aku pengen jelasin tuh agak ribet. Ternyata ada juga ujian yang bentuknya ular tangga. Jadi itu balik lagi ternyata ya ke kampus masing-masing. Ini akan aku tanyain ke semua orang bentuk ujian di jurusan mereka kayak gimana, biar ada bayangan buat kalian persiapan ujian nanti pas kalian kuliah. Enak. Oke, kalau kurang sesuatu bilang ya. Mau pakai nasi enggak? Oh iya, kita ada nasi. Lu mau makan di nasinya? Maksudnya mau makan nasinya di gelas. Maksudnya gue masukin nasi kalau nggak pakai gelas. Gue mau jawab juga mikir. Tadi pertanyaannya apa ya? Oh, makan gimana kalau nasinya kita satu berdua di piring, terus kuahnya di gelas, jadi kita tinggal sendok nasinya di piring bareng-bareng. Gimana? Hal unik apa yang lo temuin di Adbis yang menurut lo nggak ada di jurusan lain atau di kampus yang lain? Susah ini mah. Hal unik. Kayak bisa jadi culture-nya apa yang beda, atau mungkin kayak cara belajarnya. Kayak misalnya gue itu sempet ada kan gue anak film, terus dosen gue itu dia praktisi yang emang dia kerja di perfilman. Terus kita kelasnya di outdoor sambil ngerokok bareng sama yang mahasiswa yang pada ngerokok bareng gitu. Kalau gue sebenarnya menurut gue jurusan gue juga tipe yang lebih praktikal dibanding teoritis. Kayak maksudnya kita ada teori juga, apalagi kayak buat operasional tuh banyak teorinya. Tapi kayaknya Adbis ini juga ingin beda gitu dari yang lain. Jadi kita banyak praktikal, kayak misalnya tadi jualan. Karena setahu aku di FEB cara punya kayak gitu, tapi jangan disclaimer, aku nggak tahu. Cuma maksudnya aku kayak tahu kalau Adbis UB, Adbis Undip itu tuh mereka theoretical banget. Kayak maksudnya kalian ujian ya ke kampus ABCD-an atau esai, ya udah pulang. Kalau kita kebanyakan ujiannya ya gitu tadi yang aku jelasin, banyak hal-hal project yang kalian bahkan nggak tahu itu bisa jadi project gitu. Itu sih, itu kalau dari academical. Habis itu kita juga, aduh gue boleh nggak ya ngomong ini? Di Adbis itu juga ada sistem, ini sebenarnya nggak cuma di Adbis, aku tahu di jurusan FISIP Unpad yang lainnya banyak juga. Cuman kayaknya di kampus lain jarang gitu, kecuali emang mereka ada ini, aku ada kakak adean. Ada sistem keluarga. Jadi sistem keluarga itu gue sendiri sambil makan ya kak? Iya boleh. Nanti pas kalian ospek itu ntar kalian kayak ditugasin untuk mencari kakak angkat gitu. Nah di kakak angkat itu kalau di Adbis sendiri itu, jadi misalnya lu cewek, kakak lu jadi cowok gitu sih. Dan seterusnya. Iya, dan seterusnya. Dan ada yang keluarganya kecil, ada yang keluarganya gede, tergantung emang mereka selalu nyari adik atau enggak. Ada juga keluarganya nggak pengen punya keluarga lagi, gitu juga ada. Itu gue baru mau nanya, bisa nggak kalau misalnya dari awal banget nih ada culture kakak adean, terus dia sama sekali nggak mau punya adik, jadi dia kayak udah sebatang kara? Bisa, jadi emang lu nolak aja. Nah jadi sebenarnya ada kakak adean itu persetujuan dari prodi atau kayak itu culture-nya anak-anak situ doang?
apa gimana gitu? Kayaknya tuh culture, cuman tuh disetujuin juga sama prodi. Jadi prodi juga tahu keberadaan kakak adean ini? Tahu. Gue nggak tahu kalau lo kayak gini juga atau enggak, cuman dosen adbis itu semuanya anak adbis. Oke. Dosen adbis itu semuanya anak adbis. Adbis Unpad juga? Iya. Jadi kayak hampir semua dosen lo atau semua dosen lo adalah alumni adbis Unpad? Iya. Jadi mereka juga punya adik? Harusnya punya. Jadi ada nggak anak teman-teman lo yang ternyata dia adalah adik tingkat dari dosen-dosen lo yang jauh? Kalau itu mungkin enggak sih. Gue nggak tahu atau mereka nggak reveal, aku juga nggak pengen tahu juga sebenarnya. Oke. Cuman maksud aku ya mereka very much aware gitu loh apa yang terjadi di peradbisan ini. Karena setahu gue kaprodiku juga anak adbis dulu ya. Oh, gue baru tahu ini. Iya, dan rata-rata kayak iya dulu waktu kayak misalnya tuh dosen gue waktu itu cerita, oh ya dulu si Bu ini tuh adik tingkat saya, maksud dia ini primadona. Kalau gue ngomong gini anak adbis tahu pasti siapa yang ngomongin primadonanya ini. Oh, jadi mereka juga sebenarnya temenan dulu ya? Iya, kakak adean juga harusnya. Wow. Oke. Gue nggak kaget sih kenapa bisa jadi culture sampai sekarang karena dosennya juga kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak kalau bisa ntar gue jadi dosen adbis ya bisa jadi. Mama panas. Why is it always happening to me? Kenapa lo kayak English gitu? So good. Thank you. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang ternyata nggak gue tanyain nih, dari tadi gatel kayak aduh pengen nanyain ini nih tapi gak tanyain sama Apel, bisa komen aja di bawah biar nanti aku tanya lagi kenanya via chat terus aku masukin ke TikTok. Kita mau lanjut masuk ke Q&A time. Jadi ini adalah ngejawabin pertanyaan dari TikTok yang beberapa udah aku jawabin sebelumnya karena udah kita singgung juga. Yang pertama ya, gimana sih biar nggak salah jurusan? Karena takut banget dia nggak sejalan nih atau dia nggak bisa fit in, nggak bisa survive sama jurusannya dia gitu. Kalau dari gue dulu ya. Kalau dari gue sebenarnya gue udah sering banget denger kalau lo mau milih jurusan itu pilih sama apa yang lo suka. Tapi kalau bapak saya bilang pilih apa yang kamu pengen tahu dan apa yang kamu mau belajar, nggak harus apa yang kamu suka. Kenapa? Karena ngelakuin hal yang kamu suka itu tuh bisa nanti aja ketika kamu punya waktu luang. Misalnya kamu suka gambar, kamu suka bikin desain segala macam, kamu nggak harus join DKV, kamu nggak harus join arsitektur, kamu bisa aja join misalnya manajemen atau kamu bisa aja join sastra Inggris gitu. Tapi nanti ketika kamu punya waktu slow, punya waktu kosong, kamu bisa ngerjain yang kamu suka, kamu sambil gambar-gambar sesuatu buat jadi hobi kamu gitu. Karena papa aku bilang kalau misalnya kamu kuliah itu hal yang kamu suka, ketika nanti kamu jadi nggak suka sama kuliahnya kamu jadi nggak punya hal lain buat kamu lakuin. Tapi maksudnya gue pribadi gue setuju sih sama yang bapak lo ngomongin dan lo jelaskan setelahnya. Kayak nggak harus, gue juga merasa sebenarnya jangan yang hobi banget kayak misalnya lo emang suka fotografi ya nggak harus masuk apa tadi jurusan yang ada fotografinya. Gue Ya, misalnya gitu nggak harus kok gitu. Soalnya emang apa ya, lo ada tujuan kali ya. Cuman yang benar adalah yang pengen lo pelajarin. Sebenarnya yang benar itu bisnis aja ini sebenarnya nggak 100% keinginan gue murni gitu. Tapi apa ya, jadi belajar aku jadi tahu bisnis gitu, maksudnya dari sisi apalah itu, dari SDM, operasional, keuangan dan lain-lain. Walaupun aku nggak mahir, karena sekarang masih banyak lackingnya gitu, tapi aku jadi tahu gitu loh. Jadi kayak misalnya suatu saat aku memang pengen buka bisnis gitu, dan aku butuh orang yang nge-handle keuangan. Kayak aku tahu gitu loh apa aja sih yang aku perluin untuk keuangan ini, walaupun aku nggak bisa ini, tapi kayak aku bisa supervise dia gitu loh, karena ini yang aku butuhin ini gitu. Gitu sih. Jadi kayak emang nggak selalu 100% perfect, tapi kayak ya pasti adalah hikmahnya guys, semangat pilihnya. Ada lagi pertanyaan dari Bu. Mendingan mending semester berapa sih buat ikut organisasi? Sok dari kamu dulu. Sebenarnya karena kalau Adbi sendiri dia sangat senggang di semester awal, aku saranin semester awal sih. Karena kayak biasanya pelajaran kayak kayak kata Abel, kita kan belajarnya dari nol lagi. Jadi biasanya pelajaran semester awal tuh pelajaran dasar, dan mereka tuh lebih mudah dipahami lah gitu. Jadi kayak nggak ngambil banyak waktu buat kamu belajar. Boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Boleh. Boleh kan?
Jadi aku saranin emang semester awal, cuman tidak menutup kemungkinan untuk kalian ngambilnya di semester 5 gini. Teman-teman aku masih banyak yang ikut kepanitiaan. Kalau emang passion kalian nyari kegiatan di luar, pasti kalian bisa nge-manage waktunya gitu. Pasti, kalau temen aku aja bisa gitu. Aku tetap aku juga pribadi masih ikut kepanitiaan, tapi aku tahu diri, jadi aku ikutnya kayak cuma 1, kalau enggak misalnya ada 2 tapi kayak pelaksanaannya beda beda waktu gitu sih gitu. Jadi kayak lebih ketahui diri aja sih kaliannya gimana ntar Ya. tapi aku saranin emang di awal-awal karena kalau kalian di awal ini ya juga tambahan ya, kalau kalian di awal-awal aktif organisasi, kalian masuk organisasi lain lebih mudah karena kalian udah dikenal. Jadi kayak misalnya ntar ada organisasi apa lain, kalian tuh udah diajakin gitu loh, kamu ikut ya gitu, daftar jangan lupa Ya, dan benar. insya Allah juga bakal lebih gampang masuknya gitu. Betul, karena semakin kesini ya, apalagi udah organisasi yang tahunan gitu yang ada terus, organisasi kepanitiaan yang tahunan, itu mereka bakal jadi susah gitu loh untuk cari staff-staffnya gitu. Dan kalau misalnya mereka udah kenal seseorang, kayak oh dia bagus nih kerjanya kemarin, atau kayak oh dia pernah nih join divisi ini, itu bakal ditarik lagi kayak gitu, benar-benar. Aku juga gitu kok. Terus kalau misalnya organisasi, biasanya kalau di gua organisasi itu dia ada timeline-nya kapan lu bisa join organisasi ini gitu. Kayak misalnya himpunan mahasiswa itu kalau misalnya lu semester awal lu akan jadi anak magang, terus nanti semester lanjutnya lagi lu akan jadi staff, semester lanjut lagi lu akan bisa jadi kepalanya atau jadi ketuanya kayak gitu. Nah kalau misalnya lu pengen tiba-tiba jadi ketua tapi lu belum pernah jadi staff, itu bisa tapi agak susah. Kalau misalnya lu emang pengen banget, gua pengen jadi ketua BEM misalnya, berarti dari awal banget semester lu harus ngejar jadi staffnya dulu, lu magang dulu segala macam, lu pelajarin, dan lu harus bener-bener pinter dan bagus banget di situ untuk bisa narik perhatian orang dan akan menyetujui lo nantinya jadi ketua BEM dan ketua hima apapun itu. Dumpling ini kesukaan anak, chicken dumpling. Ayam, ini juga nggak? Ujian terakhir adalah tips ngerantau. Banyak banget sebenarnya tips ngerantau. Yang pertama banget adalah quote iman. Quote iman ini dari berbagai macam aspek ya. Satu, akademis. Kalau lu ngerasa selama lu SMP, SMA, selama lu di tempat asal lu tuh pinter banget dan ambisius banget, bisa jadi ketika lu pindah ke kampus lu akan berubah jadi orang yang super malas kuliah. Benar. Kayak sekarang nih semester 5, di kelas aku yang tadinya ada 40-50 orang jumlah total mahasiswanya, yang datang bisa cuma 6-10 mahasiswa aja tiap kelasnya. Adalah di circle pertemanan sama di pergaulan kalian. Kalau misalnya kalian yang tadinya tinggal di rumah, terus setiap hari ketemu orang tua, setiap hari diurusin, ditanyain orang tua, tiba-tiba kalian pindah ke tempat yang kalian gak setiap hari ketemu orang tua, dan kalian tinggal di tempat sendiri tanpa pantauan apapun, itu bakal banyak banget influence buruk yang akan mendekati kalian gitu. Misalnya kalian jadi minum minuman keras, alkohol, terus kalian jadi merokok, untuk pergaulan bebas lainnya yang harusnya nggak kalian lakuin kayak gitu. Jadi kalau kata gue, kuat iman aja. Bener. Maksudnya benar, karena emang banyak banget gitu. Dan gue kayak makanan sehari-hari ngeliat tiba-tiba temen lo tuh istilahnya apa ya kayak gitu tuh, langsung berpindah jalur gitu. Baru nakal, salah ya? Nggak tahu cara nyebutnya apa, cuman banyak. Ini menyimpang. Ya oke, tapi itu kayak kasar gitu menyimpang. Apa kayak kamu dapat cerita gitu, oh dia kayak gitu ya, padahal sebelumnya nggak kayak gitu. Itu pasti sering dapat cerita gitu. Tapi ya kita nggak yang habis itu ngegosip. Gue pribadi sih enggak ya, karena kayak ya urusan ya udah gitu. masing-masing. Cuman emang terjadi dan apalagi kita ini di Nangor ya Bel ya, dimana mayoritas emang nggak ada yang, jarang gitu warlock. Kalau misalnya lu ngerantau yang kayak di Jogja gitu, yang anak UGM-nya masih banyak anak Jogja, mungkin nggak bakal sebegitunya kali ya, bisa jadi. Harusnya. Cuman di Nangor ini mayoritas kita ini kayak istilahnya ayam baru teenage itu dilepas gitu loh, kayak bener. kayak ya kita explore aja sendiri gitu, dan lu bisa menemukan apapun di sini. Iya, kayak semua hal yang lu kira nggak ada tuh ada di sini. Yoi. Sama ini, kalau emang kalian kangen, telepon aja mak bapak lo, telepon, nggak harus mak bapak lo yang nelpon, lu nelpon juga nggak apa-apa. Jangan sampai karena lu mungkin gengsi atau apa kali ya, kadang-kadang kan orang begitu, atau mungkin kalian merasa nggak enak untuk big istilahnya, iya kan nelpon gitu, terus orang tuh khawatir kan.
Tapi mending orang tua lo khawatir dibanding hasil lu nyarinya ke yang lain gitu. Iya benar kayak misalnya lu sebenarnya cuman butuh kasih sayang orang tua lu gitu, kayak lu butuh diperhatikan. Kenapa lu lagi ada masalah apa, udah sebat aja, misalnya kayak udah minum aja. Nah itu bisa terjadi loh. itu pasti terjadi gitu. Jadi daripada untuk menghindari hal-hal kayak gitu, kalian dari awal tuh udah harus kuat tekadnya gitu, kayak oh gue harus saling tahu orang tua gue harus keep in touch sama orang tua gue, apapun masalahnya gue cerita ke orang tua gue kayak gitu. Itu baiknya kayak gitu. Real. Kalau gue sebenarnya nggak ngitung pengeluaran sih, maksudnya karena gue sendiri jajan emang gak yang mahal-mahal, kayak di Nangor ini banyak kok yang affordable, lu makan 10.000 sekali aja bisa dan kenyang. Di Nangor banyak masih yang belasan ribu, lu bisa sehari ngabisin 30.000 aja tuh bisa. Yes, betul. Cuman ya biasa jajan-jajan, dan FYI di sini tuh aku nggak ngerti ini emang di sini emang banyak jajanan atau gimana, tapi maksudnya di sini banyak buat jajan. Semeter tuh ada yang pasti jualan, jadi kayak bahkan depan part gue aja ada yang jualan. Jadi kayak emang lebih sering ke jajan sih biasanya untuk menghindari untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan. Gue nabung, tapi jadi nabungnya itu kayak misalnya emang gue lagi pengen sesuatu gitu kan, itu gue bikin saku sendiri di Blue, BCA Blue. Bikin saku sendiri. Dan ada yang nabung in general, gue juga punya nabung in general, dan semua pernabungan itu gue cut di awal gajian. Bener-bener hari gue dikasih duit langsung gue transfer ke BCA Blue itu, langsung gue ini, dan gue nabungnya jadi banyak gitu loh, sakunya kayak misalnya gue emang lagi pengen ini, gue nabungnya sekian ini, terus sama nabung general. Nah biasanya nabung general tuh nominalnya lebih besar gitu. Jadi kayak gue nggak tahu itu buat apa, cuma BCA Blue ya? Ya BCA Blue. Oke, gue akan coba. Contoh apa? Kalau barang sebisa mungkin buat di rumah dulu kalau ada di rumah. Soalnya lu akan lulus dan lu akan pulang, jadi lu akan balikin lagi barang itu ke rumah. Kalau misalnya lu beli semuanya di sini, ntar lu akan pusing gimana caranya balikin lagi ke rumah. Kayak jangan terlalu buru-buru buat buat ngelengkapin furnitur dan keperluan kalian lah. Udah tuh pelan-pelan aja gitu. Ya kan? Kayak dia sekarang udah ada printer, ada kulkas, ada TV, ada kamera, ada segala macam. Itu kayak pelan-pelan aja. Di awal juga belum ada. Awal-awal belum ada, tapi gue sendiri emang sebenarnya awalannya barangnya banyak karena aku bukan tipe yang keluar-keluar gitu loh. Jadi emang karena orang tua aku pribadi tahu aku ini bukan tipe orang yang main keluar kayak dia. Itu tuh sebisa mungkin kamar aku emang nyaman buat aku sendiri. Sebenarnya lebih ke nyaman sih, barangnya tuh terserah lu mau kayak gimana, tapi kayak nyaman aja. Kita mau nyobain anggur, tunjukin kamera. Kita mau nyobain anggur apa ini, muskat yang katanya ada bahan kimianya. Iya. Tunjukin informasi. Tadi Abel lihat di IG, gue lihat di Twitter. Wah gitu, ternyata katanya ada bahan kimia yang tertentu yang lu nggak boleh makan, makanya gitu. Ya udah kan closingan. Semoga videonya ke-upload. Kalau video ke-upload berarti kita nggak kenapa-napa. Yo iya. Bagus banget sih. Oke, cheers. Oh ya, ini di freeze by the way. Oh iya, kita nggak jelasin, jadi ada tren nge-freeze anggur kalau makan. Harusnya agak lebih beku lagi, tapi enak sih. Enak, aku suka. Oh iya. Tapi dingin banget awalnya. Situ dulu. Harus tutupan deh, closingan. Bye bye. Bye. Iki masuk.